Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesehatan kepada kita, membukakan pintu hati kita dalam menerima hidayah dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemarin kita membahas kitab Nawaqidul Islam yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi sekarang kita masuk kepada Fadlul Islam. Fadlul Islam halaman 6 bagi yang bawa buku. Fadlul Islam, keutamaan Islam. Nah, kita perlu mengetahui ini supaya kita beragama ini pede. Beragama Islam ini pede, percaya diri dengan memeluk agama Islam dan merasa bersyukur kita telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita telah diberi hidayah memeluk agama Islam. Agama yang mulia ini, agama yang memiliki keutamaan ini, kemudian kita diberi hidayah lagi. Makanya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bab fadlil Islam, bab keutamaan Islam. Qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini potongan ayat daripada surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini, yaitu saat Rasulullah SAW haji wada, ini di Arafah turunnya. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, itu Islam. Artinya Allah Subhanahu wa taala ini menyempurnakan agama Islam untuk kita. Untuk kita, bukan untuk Allah. Man 'amila shalihan falinafsih. Siapa yang beramal soleh maka baginya, kata Allah, bukan untuk Allah, untuk kita. Bahkan dalam ayat lain, "Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi." Siapa yang bersyukur maka syukurnya itu kembalinya kepada dia. Faedahnya itu kembalinya kepada dia, bukan kepada orang lain, bukan bagi Allah, enggak, bagi dia. Makanya Allah katakan, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, agama Islam ini untuk kalian juga. Jadi agama Islam ini ketika Allah sempurnakan ini demi kalian, untuk kalian, bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan pada telah kusempurnakan nikmatku atas kalian. Nikmat Allah atas kalian. Artinya memang Masya Allah, Islam adalah nikmat yang besar. Ketika kita diberi hidayah memeluk Islam, itu adalah nikmat yang paling besar, ya akhi. Lebih besar dari harta benda, kebun, kendaraan, lebih besar. Ketika kita sekarang diberi hidayah Allah memeluk Islam ini, itu adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar, Masya Allah. Nggak terbayang kita. Karena nggak akan ada yang selamat nanti di akhirat melainkan orang yang mati dalam keadaan Islam. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, Islam ini akan menyebabkan kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Maka ketika kita diberi hidayah oleh Allah memeluk Islam, itu adalah nikmat yang paling besar yang tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, akan-akan Allah sudah memberikan nikmat yang lebih dari kebun. Mungkin ada orang diberi nikmat kebun yang luas sampai 40 hektar, 50 hektar umpamanya kan. Mobil kendaraan yang banyak, ruko yang banyak,
akan tetapi tidak merasakan kenikmatan memeluk Islam. Sementara mungkin kita jauh kurang dari mereka umpama. Maka ketika kita memeluk Islam dan kita merasa nyaman dan nikmat hidup dalam Islam ini, itu adalah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku telah ridha bagi kalian agama Islam. Artinya Allah tidak akan ridha kita ini memeluk agama lain kecuali agama Islam. Oke? Allah tidak akan ridha kita memeluk agama lain kecuali agama Islam. Artinya agama yang Allah ridhoi dari kita, yang kita peluk adalah agama Islam. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah, qul ya ayuhan nas in kuntum fi raibin fi syakkin min dini, katakanlah hai manusia. Itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada manusia, in kuntum fi syakkin min dini, jika kalian ragu terhadap agama yang kubawa, itu agama Islam, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, walakin a'budullaha allazi yatawaffakum, akan tetapi aku hanya beribadah kepada Allah yang mewafatkan kita, yang mematikan kita. Yang mematikan kita. Nih, Masya Allah ini ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan mengatakan kepada Rasulullah, hai manusia, seluruh manusia, jika kalian ragu terhadap agama ini, agama Islam ini, saya tidak akan menyembah. Walaupun kalian ragu, umpamanya kalian lebih yakin dengan agama yang kalian peluk selain agama Islam, kalian ragu dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya enggak akan menyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Walakin, akan tetapi saya hanya menyembah yang mematikan kalian, yang mematikan saya, yang mematikan kalian, itu yang saya sembah. Masya Allah, ini ayat. Itu yang saya sembah. Kalian tidak yakin dengan Islam, kalian ragu dengan kebenaran Islam, kalian lebih yakin agama Nasara, agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu dan seterusnya, umpamanya kan? Kalian lebih yakin itu. Akan tetapi saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sembah adalah apa yang agama yang mana agama ini agama Islam, yaitu yang saya sembah adalah Allah yang menurunkan agama Islam, yang mematikan kita, yang menghidupkan kita, yang memberi kita rezeki dan seterusnya. Itu yang akan saya sembah. Masya Allah ini ayatnya. Dan firman Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Di halaman 7-nya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kalian kepada rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa ja'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Perhatikan ini, Masya Allah ini ayat ini. Mulia sekali ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai manusia, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya. Perhatikan, orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang beriman kepada Rasulnya, perhatikan ini, niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepada kalian sebanyak 2 bagian. Perhatikan ayat ini, Masya Allah ya akhi. Allah menurunkan nikmat di dunia ini cuma satu ya akhi. Nikmat yang Allah turunkan di dunia ini cuma satu, 99 di akhirat nanti. Akan tetapi bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta beriman kepada Rasulnya, Allah berikan nikmat 2. Ini kelebihannya, Masya Allah. Paham ini? Di dunia ini Allah hanya menyebarkan satu nikmat. Akan tetapi bagi orang yang bertakwa, beriman kepada Allah dan Rasulnya, diberikan nikmat 2. Kata Allah, niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepada kalian sebanyak 2 bagian. Insyaallah nih. Wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi, dan Allah akan jadikan cahaya untuk kalian yang dengan cahaya itu kalian dapat berjalan. Artinya hidayah. Allah beri petunjuk hidayah dalam hati kita, dengan hidayah tersebut sehingga kita bisa berjalan. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni dosa kita. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Masya Allah. Allah berikan, Allah sempurnakan 2 nikmat bagi kita.
dua rahmatnya bagi orang yang beriman dan bertakwa dan beriman kepada Rasulnya. Diberikan dua dan dijadikan cahaya. Tamshuna bihi, artinya kita diberikan hidayah. Sebagaimana firman Allah, awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama masaluhu fil dhulumat laisa bi kharij minha. Tidakkah kata Allah, bagaimana kami menghidupkan yang mana orang itu sebelumnya mati, awaman kana mayyitan fa ahyaynahu, yang mana mereka itu mati kemudian kami hidupkan mereka. Fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran. Nah, ini ulama menafsirkan maksudnya kata Allah, bagaimana orang mati itu kata Allah kami hidupkan lagi. Artinya di sini mati di sini artinya orang yang hatinya tadi tertutup, tidak beriman kepada Allah, kemudian Allah beri hidayah sehingga hidup kembali dia. Paham? Nah, jadi maksudnya kata Allah, awaman kana mayyitan, tidakkah orang yang mati kemudian kami hidupkan lagi. Maksudnya adalah orang yang tadi hatinya tidak memeluk Islam, tidak beriman, kemudian mendapat hidayah. Contoh seperti umpama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Awalnya kan dia kafir. Nah, itu yang disebut mati. Akan tetapi diberi hidayah, dapat hidayah oleh Allah, masuk memeluk Islam. Fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshu bihi fin nas. Kemudian dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan cahaya, artinya dengan membawa hidayah tadi. Islam. Nah, orang yang tadinya kafir atau orang yang tadinya tidak beriman tiba-tiba mendapat hidayah memeluk Islam, sehingga dengan hidayah itu dia berjalan di tengah-tengah manusia, artinya dia mendakwahkan kepada orang lain, mempengaruhi orang lain. Masya Allah itu. Oke, paham? Nah, ini keutamaan orang-orang yang memang keutamaan Islam. Kemudian dalam Sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalukum wa masalu ahli al-kitabain kamasali rajulin istajara ujara." Perumpamaan kalian, yaitu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan orang ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Faqala man ya'mal li min ghadwatin ila nisfin nahar ala qiratin. Nah, jadi seakan-akan seperti ini dia. Perumpamaan kalian itu umat Islam ini, umat Nabi Muhammad SAW dengan umat Nabi Musa dan Nabi Isa atau orang ahli kitab, orang Yahudi Nasrani. Perumpamanya adalah ibarat orang, pertama orang kaum Yahudi dan kaum Nasrani, semisal Allah memperkerjakan para pekerja. Dia memperkerjakan orang, umpama Anda memperkerjakan orang, ente kalau mau kerja sama Anda dari pagi menjelang zuhur, maka saya beri pahala 1 qirot. 1 qirot sebesar gunung Uhud. Anggaplah nilainya umpamanya 100 juta umpama, atau 1 juta. Kamu kerja sama saya dari pagi menjelang zuhur, saya gaji 1 juta. Oke. Kemudian juga kaum Yahudi pun mengerjakannya. Kemudian orang itu berkata lagi, siapa yang mau bekerja untukku dari waktu tengah hari sampai waktu asar, dan siapa yang mau bekerja lagi dari zuhur menjelang asar, saya bayar lagi 1 qirot, 1 juta lagi. Lalu kaum Nasrani pun mengerjakannya. Orang itu berkata lagi, siapa yang mau bekerja untukku dari waktu asar sampai waktu tenggelamnya matahari dengan upah 2 qirot. Jadi ini paham gak nih? Coba. Jadi pertama, umpamanya Anda tawarkan sama antum kerja dari pagi jalan zuhur, upahnya 1 juta. Dilakukan oleh orang Yahudi. Kemudian ada lagi orang kerja dari zuhur jalan asar, dapat upah 1 juta lagi. Nah, itu adalah orang Nasrani. Kemudian ada orang bekerja dari asar menjelang maghrib, saya kasih 2 juta. Paham? Artinya kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, ketika kita beramal, kita pahalanya lebih lipat gandakan. Contoh, salat 5 waktu. Saat Isra dan Mi'raj, Nabi SAW menerima perintah salat berapa? 50 waktu. Makanya Nabi Musa mengusulkan, hai Muhammad, minta kurangkanlah lagi. Saya nggak yakin umat kamu bisa melakukan. Ya kan?
Akhirnya terjadi tawar-menawar, singkat cerita, jadilah berapa rakaat? 5 rakaat. Apa kata Allah? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Oke, siapa yang berbuat satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. 5 kali 10 berapa? 50. Sama nilainya. Walaupun tadi di awalnya diwajibkan 50 waktu, kita melakukan 5 waktu, nilainya sama dengan 50 waktu. Masya Allah ini. Ini betapa mulianya dan bersyukurnya kita memeluk agama Islam ini. Memeluk agama Islam ini. Kita beramal dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan Allah berikan yang lebih baik dari itu pahalanya. Ya. Man jaa'a bil hasanati. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. Bahkan Allah berikan yang lebih baik dari itu. Akan tetapi wa man jaa'a bis sayyi'ati, dan siapa yang melakukan kesalahan, fala yujza illa mislaha. Tidak dibalas melainkan sesuai dengan kesalahan itu. Umpama gini. Kita bersedekah 1 botol air mineral. Maka pahalanya bisa sampai 10 botol ini nilainya. Memang kita bersedekah cuma 1 botol ini nih, berapalah harganya? Berapa air mineral? 3.000. Oke, 3.000. Nah, 3.000 botol kita bersedekah ini nilainya sama dengan 10 botol. Berarti berapa? 30.000. Bahkan bisa lebih. Tapi kalau kita mencuri 1 botol ini, maka Allah hanya membalas dengan senilai 1 botol. Paham? Begitu kasih sayangnya Allah kepada kita. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang berbuat kesalahan tidak dibalas melainkan sesuai dengan kesalahan itu. Tapi siapa yang berbuat baik, Allah balas berlipat-lipat. Nah, ini keutamaan Islam. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis yang lain, dan ini dijelaskan oleh Imam Muslim dalam hadisnya, dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adallallahu 'anil jumu'ah man kana qablana. Wa kana lil yahudi yaumus sabti wa kana lil ansar wa kana lin nasara yaumul ahad faja'allah bina fahadana lil yaumil jum'ah wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Nahnu al-akhirun min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Di hari Jumat, Nabi SAW bersabda, di hari Jumat Allah menyesatkan orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum kita. Hari Sabtu adalah hari bagi kaum Yahudi. Jadi hari Sabtu hari yang dimuliakan orang Yahudi. Adapun hari Ahad adalah bagi kaum Nasrani. Kemudian Allah mendatangi kita umat Islam lalu memberinya hidayah bagi kita pada hari Jumat. Demikian pula mereka yang mengikuti kita pada hari kiamat kelak. Kita adalah orang yang terakhir dari penduduk dunia, tetapi orang-orang pertama di hari kiamat. Nah, ini keutamaan Islam juga. Keutamaan Islam, kita ini umat terakhir. Umat terakhir, akan tetapi di hari kiamat orang yang paling mulia dan orang yang pertama masuk surga di hari kiamat. Ini keutamaan Islam. Masya Allah ini. Kita umat terakhir nih. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup. Dimulai dari zaman Nabi Adam, Nabi sampai Nabi Muhammad SAW penutup, langsung penutup. Kalau sudah ditutup berarti sudah sempurna. Sudah selesai. Proyek sudah selesai, ditutup. Maka udah, kalau sudah selesai SPJ-nya berarti sudah sempurna. Oke? Islam, seluruh nabi sebenarnya membawa Islam. Akan tapi belum sempurna. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, maka disempurnakanlah agama tersebut. Nah, karena sudah ditutup, berarti sudah sempurna. Nah, kita adalah umat terakhir, akan tetapi umat yang pertama nanti di hari kiamat. Masya Allah nih, umat yang pertama di hari kiamat. Ini keutamaan Islam. Wa fihi ta'liqan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, juga dalam riwayat yang lain
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya secara muallaq, hadis muallaq. Muallaq itu ada yang apa? Yang di antara sanadnya nanti ada yang tidak nyambung. Oke? Muallaq itu kalau dibawa kepada ada muallaq nanti itu di dalam ilmu hadis intinya nanti pembahasannya. Dalam kitab sahih yang dibawakan oleh Imam Bukhari secara muallaq dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, agama yang paling dicintai Allah adalah Al-Hanafiyah As-Samhah. Al-Hanafiyah As-Samhah. Hanafiyah itu apa? Hanafi apa? Hanifan. Apa Hanif? Insyaallah ini. Insyaallah ini kopi. Insyaallah. Barakallahu fiik. Baik. Apa itu Hanif? Apa? Apa? Hanif itu condong kepada tauhid. Kira-kira gini, ini syirik, ini tauhid. Paham? Oke, perhatikan. Kita ini condong ke sini. Ini syirik, ini tauhid. Kita condong kepada tauhid, itulah Hanif. Oke, itulah Hanif. Agama yang Hanif, agama yang selalu mengarahkan kepada tauhid, yang selalu cenderung kepada tauhid. Tidak ada sedikit pun ke sini. Tidak ada cenderung sedikit pun kepada kesyirikan. Itu namanya Hanif. Nah, Islam adalah agama yang Hanif, agama yang benar-benar memurnikan tauhid. Agama yang memurnikan tauhid. Dan kalau kita lihat seluruh ajarannya, Masya Allah, mengarah kepada tauhid semua. Salat, puasa, zakat, haji dan seluruhnya mengarah kepada tauhid dan bahkan menentang kesyirikan atau lawan daripada tauhid tersebut. Oke. Kemudian juga dalam riwayat yang lain disebutkan di sini an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala alaikum bis sabil was sunnah fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnah zakarallahu ta'ala fa fadha 'aina min khasyatillahi fatamassahumun nar abada wa laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin wa zakara ar-rahman wa qasha'arra jilduhu min makhafatillahi ta'ala illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabisa waraquha illa fahiya kadzalika idza asabaha rihun fatahat anha waraquha illa tahattat anhu khatayahu kama tahat an hadhihi asy-syajara waraquha wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafis sabili wa sunnah. Oke. Baik. Jadi artinya adalah dan diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab ini asar. Ia berkata, wajib atas kalian untuk mengikuti sabil. Sabil jalan yang maksud adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat, hidayah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah. Sungguh seorang hamba yang berada di atas sabil dalam sunnah agama ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengingat Allah taala dan kedua matanya menangis disebabkan takut kepada Allah. Artinya, kita sungguh-sungguh mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kita mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenang betapa banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Mengenang nikmat Allah yang paling besar, kita sekarang diberi hidayah untuk memeluk Islam. Kemudian kita mengingat atas dosa-dosa kita. Kita menangis atas kesalahan kita. Kita menangis bahwasanya kita mungkin banyak kurang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka melainkan orang seperti ini tidak akan disentuh oleh api neraka selamanya. Jadi orang yang menangis karena takut akan azab Allah, orang yang menangis atas kesalahannya, kemudian dia sungguh-sungguh mengikuti ajaran sunnah ini, maka tidak akan disentuh api neraka. Insyaallah ini selamanya. Dan tidaklah seorang hamba yang berada di atas sabil, tidaklah seorang hamba yang berada dalam agama ini, dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan sunnah ini, kemudian ia mengingat Allah yang Maha Pengasih dan merinding kulitnya karena takut kepada Allah. Kadang kita, kalau kita menyendiri, kemudian kita ingat dosa kita bayangkan betapa sakitnya mau mati nanti, betapa takutnya kita nanti di alam barzakh, betapa sakitnya azab neraka,
dan seterusnya kita ingat, kemudian merinding, tegak-tegaklah bulu kita nih istilahnya. Makanya gitu kan, sampai kedinginan itu kan ada kayak orang tegak-tegak bulu itu kan. Nah, orang yang seperti ini, melainkan ia dimisalkan seperti suatu pohon yang daunnya kering. Jadi gini, ini ada pohon, oke? Pohonnya udah kering, daunnya udah mulai kering. Ada pohon, daunnya sudah mulai kering, oke? Nah, kemudian orang yang memeluk agama Islam, memeluk dan konsekuen dia mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, konsisten dia. Kemudian dalam waktu yang bersamaan dia juga sering menangis, sering tegak bulu, merinding, karena takut akan azab Allah. Dia ingat akan mati nanti, betapa sakitnya mati. Akhi, jangankan mati, saat kurang berfungsi saja organ tubuh kita, betapa sakitnya kita menanggungnya. Itu tidak. Contoh, telinga kurang berfungsi, nggak bisa dengar. Gimana perasaan kita? Hidung kita bernapas kurang berfungsi, gimana perasaan kita? Sesak napas, gimana? Paru-paru kita nggak berfungsi, kurang berfungsi, bukan nggak berfungsi, kurang berfungsi, gimana rasanya? Ginjal kurang berfungsi, gimana rasanya? Jantung kurang berfungsi, gimana rasanya? Apatah lagi saat yang tadinya berfungsi berubah menjadi tidak berfungsi, betapa sakitnya itu. Makanya wa inna lil mauti lasakarat, sesungguhnya mati itu benar-benar sakit. Sakit, bukan tidak sakit. Nah, melepaskan dari berfungsi ke tidak berfungsi itu sakit. Kita bisa rasakanlah. Saat ada salah satu dari organ kita yang tidak berfungsi, sakitnya nggak bisa kita tanggung. Perut kita kurang berfungsi dengan baik, terjadilah katakanlah mencret umpamanya. Kan kurang berfungsi kan? Mencret berarti ada yang kurang berfungsi sehingga sakit kita. Kemudian urat-urat kita, peredaran darah kita nggak lancar, ya kan? Peredaran darah kita nggak lancar. Ini nggak lancar, yang ke otak nggak lancar, di sini agak tegang, ya kan? Yang nggak lancar karena pembuluh darah kita sudah tersumbat sama lemak, maka timbul apa namanya? Kolesterol, asam urat dan seterusnya. Kenapa? Peredaran darah nggak lancar. Artinya saraf-saraf nggak lancar aja, betapa kita sakit. Antum pernah nggak merasakan asam urat? Ada yang pernah? Sakit kan? Sakit karena darah tuh nggak lancar. Di sendi-sendi kita ini udah banyak lendir-lendir atau mungkin lemak-lemak sehingga peredaran darah nggak lancar. Sakit, asam urat tuh sakit. Tengok tuh, itu kurang berfungsi itu. Belum lagi tak berfungsi, sakit. Maka saat dia mengenang seperti itu, kemudian dia merinding. Apatah lagi kalau saya mati nanti, apatah lagi saya disiksa di neraka dan seterusnya. Dia ingat akan dibangkitkan dari kiamat, jarak matahari 1 mil dari kepala, kemudian betapa panasnya api neraka. Dia memikirkan itu, menghayatinya sehingga merinding dan menetes air mata. Maka ibaratnya disebutkan dari sini dalam asar ini disebutkan, maka ibaratkan pohon yang daunnya kering kemudian ditiup oleh angin. Gimana? Gugur nggak? Daun yang nak mati-mati, yang kuning-kuning, kemudian datang angin kencang, kira-kira berguguran enggak? Maka berguguranlah dosa-dosa orang tersebut. Ketika dia menangis mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan berguguran. Masya Allah. Ini keutamaan Islam. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan sebenarnya, keutamaan sehingga kita benar-benar beramal sedikit tapi diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik. Nah, sederhana dalam agama ini, dalam sunnah ini lebih baik dibandingkan sungguh-sungguh dalam menyelisihi agama. Artinya, kita mengamalkan sunnah ini sesuai dengan kemampuan kita, itu lebih baik daripada orang mati-matian, begadang-begadang beribadah, tapi dia tidak mengikuti syariat.
Paham? Kita umpamanya ya yang biasa-biasa aja, yang standar-standar mah. Salat sunnah, qobliyah ba'diyah, baca Quran, ya standar lah biasa. Sederhana tadi. Itu jauh lebih baik daripada orang yang mati-matian zikir yang sekian ribu kali, umpamanya ribuan kali la ilaha illallah Muhammad umpamanya kan, atau macam-macam lah. Yang kemudian bahkan mungkin sampai begadang-begadang tapi tidak sesuai dengan syariat, itu jauh lebih baik orang yang sederhana tadi dalam beramal. Paham? Ya kita amal sikit-sikit aja yang sederhana, ya salat duha 2 rakaat umpama. Daripada orang salat duha 10 rakaat. Banyak enggak 10 rakaat salat duha? Tapi tak sesuai dengan syariat. Dia buat 2 rakaat sesuai dengan syariat, ya lebih baik. Salat tahajud umpamanya. Dia cuma 2 rakaat umpama, tambah witir 3 rakaat umpama. Jauh lebih baik daripada orang salat tahajud sampai 100 rakaat umpamanya. Tapi tak sesuai dengan syariat. Paham? Nah ini, jadi sederhana dalam agama ini itu lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh maksimal tapi tak sesuai dengan syariat. Yang capek apa? Yang terjadi apa? Amilatun nasibah. Artinya apa? Hah? Apa? La amilatun nasibah. Apa? Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashiyah amilatun nasibah tasla naran. Apa itu amilatun nasibah? Hah? Apa? Amal yang dikerjakan dengan capek. Artinya adalah orang yang berletih-letih dalam beramal. Capek-capek dalam beramal tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Amilatun nasibah, mereka tuh letih dalam beramal, capek beramal, capek baca Quran, capek sholat, capek zikir, tapi ujung-ujungnya masuk neraka, waliyazbillah. Tasla naran hamim. Ini ayat loh. Ini ayat. Ini sebenarnya introspeksi kita. Introspeksi kita, kenapa orang banyak beramal sampai letih beramal, capek beramal, tapi kenapa bisa masuk neraka? Ini introspeksi kita nih. Di mana kenanya gitu? Di mana kenanya? Artinya jangan sampai kita letih-letih, capek-capek beramal, kemudian ujungnya masuk neraka. Maknanya orang yang beramal tapi banyak tadi, amal banyak tadi itu, tapi tak sesuai dengan tuntunan syariat gitu. Tak sesuai dengan tuntunan syariat. Insyaallah ini. Oke. Kemudian juga dari Abu Darda radhiyallahu anhu annahu qala ya habbadha naumul aqyas wa iqtaruhum kaifa yaghbinuna sahrul hamqa wa siyamahum wa limithqala dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yaqinin a'zamu wa afdalu wa arjah min amsalil jibal min ibadil mughtarrin. Perhatikan ini dari Abu Darda. Abu Darda ini terkenal memang seorang sahabat yang zuhud. Artinya dia memang enggak mau mewah-mewah, enggak mau dia. Zuhud dia. Artinya memang dia enggak suka dengan kemewahan dunia ini. Kenapa? Dia takut dihisab. Makanya dia rela enggak punya kendaraan, rela enggak punya, karena takut dihisab. Dia membayangkan seakan-akan nanti Abu Darda yang akan dihisab. Karena kan dalam surat Al-Anbiya itu, ketika kita beramal, melakukan sesuatu, walaupun sebesar biji zarah, ataina biha. Allah akan hisab. Allah akan hisab. Jadi semakin banyak, semakin besar hisabnya. Semakin berat hisabnya. Jadi bukan perkara hisab ini, bukan perkara yang ini aja, mineral ini hisabnya bisa lama ini. Karena nanti dapatnya dari mana? Umpamanya Anda minum nih. Itu bukan berarti Anda minum enggak dihisab nih.
Tanya, dapat dari mana? Dikasih sama jemaah, umpama kan. Jemaah tanya, antum dari mana dapat ini? Nanti tanya lagi. Katakanlah umpamanya, antum yang ngasih ini, umpama kan. Nanti antum ditanya lagi nih tentang ini, di mana dapatnya? Beli pakai duit anak kan? Salah satu antum pakai duit anak. Antum ditanya lagi, antum beli Elemendaru pakai duit dari mana? Dari korupsi kah? Atau dari menipu kah? Atau dari mengamen kah? Macam-macam ditanya lagi. Banyak ya, akhi. Bukan satu pertanyaannya. Satu ini aja pertanyaannya bisa lama nanti itu. Karena diproses, karena harta itu kata Nabi 2 pertanyaannya. Ujung pangkal ditanya, ujung ditanya. Paham? Dapatnya dari mana, keluarnya kemana, itu 2 pertanyaannya. Beda dengan umur. Kalau umur 1 aja pertanyaannya, kamu habiskan kemana, selesai. Karena umur yang ngasih siapa? Allah. Yang ngasih umur itu Allah. Maka umur itu 1 pertanyaannya. Allah udah tetapkan umur kamu 25 tahun. Udah Allah tetapkan. Nah, cuman sekarang yang ditanya nanti selama umur 25 tahun yang Allah beri itu, kamu habiskan kemana? Nah itu. Makanya umur 1 pertanyaannya. Kemudian apa lagi? Ilmu. Nah, ilmu. Yang ngasih ilmu siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengasih ilmu. Tapi ilmu itu 1 juga pertanyaannya. Kamu amalkan tak? Itu aja. Nah, kamu amalkan tidak? Nanti itu amalkan kemana? Karena Allah tidak answernya. Kemudian apa lagi? Masa muda. Masa muda juga 1 juga pertanyaan, tapi harta 2 pertanyaannya. Dapat dari mana? Belanjakan kemana? 2 kena. Nah ini makanya memang kalau harta tuh lama proses pertanyaannya. Itu tadi contohnya air ini, dapatnya dari mana? Anda umpamakan Anda minum ini, hisab. Pertama ditanya dulu dapatnya. Dikasih oleh bulan. Bulan tadi ditanya nih dari mana dapat duit? Kamu nggak ngasih itu dari mana dapat? Nah, minta atau gimana? Kalau minta kena nggak? Minta boleh nggak? Nah ini dihisab lagi. Kemudian Anda minum. Kemudian air yang Anda minum. Nanti tanya, udah baca Bismillah belum? Baca Bismillah enggak minumnya? Tanya lagi. Kemudian tenaga yang dihasilkan oleh air tadi kamu gunakan untuk apa? Umpama Anda isi kajian Allah kering, batu-batu Anda. Dengan kasih air ini alhamdulillah lancar lagi, umpama kan. Umpama mudah-mudahan selamat. Tapi itu apa air minum tadi? Anda dengan minum ini Anda semangat main domino ya Allah. Kacau deh. Oke? Jadi itu pertanyaannya. 2 pertanyaan. Maka Abu Darda itu yang dia takutkan, itu yang dia khawatirkan. Maka dia mengatakan dari sahabat Rasulullah SAW Abu Darda bahwasanya ia berkata, duhai sungguh baiknya tidurnya orang-orang yang cerdik dan tidak puasanya mereka. Bagaimana bisa orang-orang itu mengalahkan berdagangnya orang yang dungu dan puasanya mereka? Sungguh satu zarah kebaikan disertai ketakwaan dan keyakinan itu lebih agung, lebih utama dan lebih berat dari permisalan beberapa gunung ibadah orang yang tertipu. Maksudnya gini, orang yang beramal dengan ilmu, dengan iman itu jauh lebih baik daripada orang yang beramal tidak tanpa ilmu. Sekalipun banyak amalan mereka. Jadi jangan tertipu dengan banyak, karena Allah tidak melihat banyaknya. Nggak usah Allah lagi, kita aja lah dulu. Antum pilih banyaknya atau baiknya. Contoh beli durian. Antum pilih banyak, ada umpamanya 7 butir 100.000 umpamanya. Tapi tahu cabai? Ambar apa? Masak apa namanya? Kalau kami masak bontak. Belum saatnya masak ini. Masak lisut, tahu masak lisut? Apa bahasa Indonesia masak lisut? Apa ki? Delisut. Ya intinya enggak asli masaknya itu. Rasanya ambar itu.
Ada durian satu harganya 100 memang, tapi kuning, istilah orang kampung itu namanya durian tembago. Durian apa? Durian tembaga. Sangking atau yang apa itu kan, dagingnya tebal, bijinya kecil, rasanya lemak, enak itu. 100.000 satu buah memang. Kemudian ada durian 7 butir 10.000. Tapi satu pun tidak ada yang rasanya tuh ambar semua. Antum pilih mana? Ini cerdas. Pilih yang banyak yang bagus. Ya itu betul. Jangan apa? Jangan tertipu dengan pertanyaan. Pilih yang banyak yang bagus. Itu. Iya, kalau sedikit udahlah sedikit bagus, ada banyak yang bagus, pilih banyak yang bagus. Nah, artinya kita beramal sederhana tadi, sederhana beramal tapi sesuai dengan sunnah, sesuai dengan SOP. Itu jauh lebih baik daripada beramal banyak tapi letih kita, tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Insyaallah. Oke? Baik. Itu yang pertama tadi bab keutamaan Islam. Sekarang di halaman 12 bab wujubid dukhul fil Islam. Bab wajibnya masuk ke dalam Islam. Bab wajibnya masuk ke dalam Islam. Artinya seluruh manusia wajib memeluk Islam. Ini kata Allah. Kata Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima dari dia dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, artinya seluruhnya untuk seluruh manusia. Artinya seluruh manusia itu dipanggil oleh Allah masuk ke dalam Islam. Dipanggil oleh Allah masuk ke dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara sempurna, total. Memang Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Memeluk Islam tidak dipaksa. Antum mau masuk Islam mau tidak itu tidak dipaksa, terserah. Tidak dipaksa memang. Makanya dalam sejarah Rasulullah nggak pernah memaksa orang memeluk Islam, enggak. Artinya awas ente kalau nggak memeluk Islam, saya pancung leher, nggak ada. Belum ada sejarah. Sejarah mereka berperang itu bukan karena untuk mengajak Islam, enggak. Mereka mengajak Islam saat mereka itu diperangi. Makanya Allah berfirman, "Uzina lil ladzina yuqatalun." Diizinkan bagi kalian berperang. Kenapa? Karena mereka telah memerangi kalian. Nah, artinya apa? Islam itu berdakwah bukan dengan perang. Perang itu saat terancam. Saat mereka nyata-nyata memerangi kita, baru kita disuruh untuk berperang. Allah mengatakan la ikraha fid, tidak ada paksaan, tapi Allah mengatakan wajib, ya udah, siapa yang mau silakan. Wajib masuk ke dalam Islam, akan tetapi tidak dipaksa orang itu. Artinya kita bagi manusia yang ingin selamat ya harus memeluk Islam. Tetapi ketika dalam praktek mengajak orang itu tidak bentuk paksaan. Tapi silakan diri kita lah untuk menyelamatkannya. Perhatikan juga, memang Allah tidak memaksa kita masuk dalam Islam. Tapi kalau sudah sampai ke dalam Islam harus mengikuti aturan Islam. Ini harus dipahami. Umpama gini, ana mengundang antum bertamu ke rumah ana. Katakanlah hari raya Idul Fitri umpamanya. Ada nggak ana paksa antum bertamu ke rumah ana? Enggak kan? Enggak. Atau ana bertamu ke rumah antum. Antum nggak maksa. Oke, silakan masuk, tidak dipaksa. Tapi kalau sudah ke dalam rumah, berarti tamu harus ikut aturan tuan rumah, paham? Oke, kita nggak dipaksa bertamu ke rumah seseorang. Akan tetapi ketika sampai ke dalam rumah orang tersebut harus ikut aturan tuan rumah. Antum lah umpamanya, antum nggak pernah memaksa orang masuk ke rumah antum. Tapi ketika ada orang bertamu ke rumah antum, kira-kira harus ikut aturan antum tidak? Boleh nggak masuk kamar, buka kamar istri kita dibukanya, kulkas dibukanya, boleh? Kalau boleh besok biar anda bertamu ke rumah antum. Nah, oke, paham?
Apa maksudnya? Ini waktu Jakarta atau waktu Ukui? Ukui. Nah, berarti break kita dulu kalau gitu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la ikrah fiddin, ketika kita masuk ke dalam Islam memang tidak dipaksa, tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam itu harus mengikuti aturan Islam. Yang melanggar diberi sanksi. Yang melanggar diberi sanksi. Yang mencuri potong tangan, umpamanya zina, cambuk, atau rajam. Tapi memang memeluk Islam itu tidak dipaksa. La ikraha fiddin. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala secara umum mengajak seluruh manusia untuk memeluk kepada Islam, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak diterima. Artinya berapapun banyak amal kebaikan kita, karena belum Islam, maka amal baik tadi tidak dicatat sebagai amal baik. Makanya kalau orang kafir yang artinya tidak mengucapkan kalimat syahadat atau tidak memeluk Islam, dia masuk neraka tanpa hisab. Masuk neraka tanpa hisab. Yang dihisab itu adalah orang beriman yang ada amal baik, amal buruknya. Kalau udah karena dia belum memeluk Islam, jadi kebaikan tadi tidak dianggap sebagai amal saleh karena dia belum bertauhid. Oke? Makanya nggak ada dihisab lagi, udah jelas semuanya itu. Karena tidak adanya tauhid ya, maka masuk neraka tanpa hisab. Tapi orang beriman yang ada amal baik, amal buruknya, itulah yang akan dihisab nanti. Itulah yang akan dihisab. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina innallahi Islam, agama di sisi Allah tuh yang diridhoi, yang diterima adalah agama Islam. Bahkan Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Siratal mustaqim, siratal mustaqim. Disebutkan dalam surah Al-Fatihah itu artinya ada yang mengatakan Islam, Al-Qur'an, hadis, kebenaran, semuanya sama. Maka ikutilah Islam ini, ikutlah petunjuk ini. Dan jangan kalian mengikuti agama selain agama Islam tadi, petunjuk Islam tadi, yang akan menyesatkan kalian dari jalan Islam tersebut. Disebutkan oleh Mujahid yang dimaksud dengan subul, perhatikan di halaman 13 itu. Wala tatabi'us subul. Subul artinya jamak dari sabil. Sabil itu artinya satu jalan. Oke? Kalau subul berarti jamak dia. Disebutkan oleh Mujahid apa yang dimaksud dengan subul, artinya adalah as-subul al-bid'ah wasyubhat. Imam Mujahid berkata yang artinya subul itu adalah jalan-jalan lain, maksudnya adalah amalan-amalan bid'ah dan syubhat. Syubhat. Oke? Dan juga dalam hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim juga meriwayatkan. Perhatikan ini hadisnya. Man ahdatsa. Ahdas hadis. Hadis itu adalah baru. Hadis itu disebut baru. Oke? Muhadditsin. Oke? Al hadis, kalau muhaddisin itu orang hadis. Ahdasa pakai sa di situ artinya adalah melakukan perkara-perkara yang baru. Baru dari apa? Baru dari Islam. Fi amrina, siapa yang melakukan perkara yang baru dalam amrina ini, dalam agama urusan Islam ini, hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang melakukan perkara baru dalam Islam ini, maka ditolak. Ditolak. Cuma kita beramal kan? Perhatikan ini. Yang kita melakukan amalan dalam Islam, kita beramal, katakanlah kita orang Islam nih, tapi melakukan amal-amalan yang tidak ada dalam lingkaran Islam. Oke? Yang tidak ada dalam lingkaran Islam, yang tidak ada dalam SOP Islam, kita melakukan amal ditolak. Apatah lagi kalau kita tidak beragama Islam. Oke? Kita enggak bertauhid nih umpamanya. Kita melakukan itu tidak ditolak.
Sedangkan kita beragama Islam saja yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, akan tetapi kita beramal dalam amalan Islam ini, beribadah seperti ada sholat, ada zakat, ada haji, semuanya umpamakan, itu kan amalan-amalan dalam Islam yang tidak sesuai dengan SOP ditolak. Ditolak, paham ya? Jadi siapa yang beramal, kan masalahnya Islam ini sudah sempurna tadi. Kalau namanya sudah sempurna, berarti nggak perlu ditambah, kan gitu, ya kan? Kalau ditambah berarti tidak sempurna. Nah, kalau kita menambah, kita nih menambah nih sesuatu yang ada dalam Islam tadi kita tambah, kita secara tidak langsung sudah mengklaim dan kita mengatakan Islam ini tidak sempurna. Ketika kita mengatakan Islam ini tidak sempurna, berarti kita tidak percaya akan firman Allah, pada hari ini telah kusempurnakan agamaku. Nampak? Oke? Jadi ditolak, kata Allah, ditolak. Karena Islam ini, dalam Islam itu sudah jelas dari awal, sudah dipraktikkan masalahnya dari awal. Contoh sholat umpamanya. Sholat mulai dari zuhur, sholat pertama dilakukan Rasulullah diwajibkan itu kan sholat zuhur ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, baru subuh. Nah, sholat zuhur dari awal sampai akhir, dari muqaddimah sampai penutupan. Muqaddimah mulai dari bab taharahnya, wudunya, bersucinya, sampai kepada zikir habis sholat. Itu semuanya sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Sudah dipraktekkan. Ya kan? Sudah dipraktekkan. Maka, karena sudah dipraktekkan, kita yang belakang ini tentu mengikuti orang yang pertama. Oke, kita mengikuti orang yang pertama. Dan dia sudah mempraktekkan mulai dari wudunya, mulai dari bab taharahnya itu sampai pelaksanaan salat, sampai zikir-zikir habis salatnya. Itu semuanya sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Ketika kita menambah, nah ini maknanya menganggap tidak sempurna. Kalau sudah sempurna ngapain ditambah lagi? Kira-kira kalau sudah sempurna ditambah, semakin jelek apa semakin bagus? Hah? Semakin jelek. Ini sudah sempurna nih, udah bagus nih. Ditambah lagi semakin jelek. Coba buatlah tes rumah minimalis umpamanya sudah didesain dengan bagus, kemudian kita tambah-tambah sendiri. Itu malah bukan makin bagus, malah semakin jelek. Enggak bagus lagi. Kecuali kalau rumahnya belum sempurna, kita tambah ini tambah itu baru semakin bagus. Oke? Tapi kalau sudah sempurna, sudah bagus, ngapain ditambah? Malah semakin jelek. Oke? Sekarang nak tanya antum, lubang hidung kita 2. Benar enggak? Kalau ditambah 1 lubang hidung lagi tambah ganteng apa tambah jelek? Ada enggak kira-kira cewek yang mau sama antum kalau lubang hidungnya 3? Hah? Ini kan udah sempurna nih, 2 lubang hidung. Tampan kan? Tampan, bentuknya hidung mancung umpamanya. Tiba-tiba ditambah 1 lagi lubang hidung. Di atasnya 1 lagi mah. Kira-kira antum tambah ganteng enggak orang tersebut? Hah? Tambah ganteng? Iya kan? Tambah ganteng enggak kira-kira? Anda yakin antum enggak mau? Atau ada cewek umpama kan udah sempurna, lubang hidungnya ada 2, matanya sudah 2. Tiba-tiba umpamanya matanya ditambah 1 lagi tengah. Mau antum nikah sama dia? Ya kan? Atau umpamanya jarinya 5, tiba-tiba tambah 2 jari, jadi 7. Sebelah tangan umpamanya. Kan aneh kan? Yang sudah sempurna itu ditambah bukan tambah bagus, tambah jelek. Kecuali belum sempurna, umpamanya seharusnya 5 jari, kurang 1, ibu jarinya nggak ada, kita tambah 1 jari, baru semakin tampan. Benar nggak? Oke, Islam ini sudah sempurna, sudah bagus sebenarnya, sudah bagus. Nah, sudah bagus, maka nggak perlu lagi ditambah, nggak perlu lagi. Udah, kalau ditambah nanti malah semakin jelek. Oke, maka sholat, puasa, zakat, semuanya itu sudah sempurna semuanya itu. Dan hasilnya sudah jelas gitu loh. Orang sholat, Rasulullah SAW, sahabat yang mengikuti Nabi mulai dari muqaddimah bab taharah salat lah contoh umpamanya, salat aja dulu, jangan yang lain dulu. Salat mulai dari bab taharahnya, wudunya, salatnya, zikir habis salatnya, karena sudah sempurna dan dicontoh oleh sahabat, hasilnya mantap. Akhlak mereka semakin bagus, hati mereka semakin tenang, sosial mereka semakin bagus, takutnya kepada Allah semakin kuat, gitu kan.
kepada maksiat semakin jauh. Kenapa? Hasilnya jelas, hasil dari sholat itu, tahu nggak? Paham nggak? Ya kan? Kenapa kita sholat umpamanya dengan maksiat malah semakin dekat, dengan Allah malah semakin jauh, hati semakin nggak tenang, masalah semakin bertubi-tubi, solusi tidak ketemu. Apa sebab? Sholat banyak, bahkan kita tambah-tambah lagi embel-embel yang lain. Kenapa nggak ketemu? Karena itu tadi. Hasilnya tadi kita nggak mengikuti orang yang sudah berhasil tadi. Sahabat contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali dan sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Seluruh sahabat yang mengikuti Rasulullah mulai dari awal, mulai dari muqaddimah sampai penutupan tadi, hasilnya jelas. Hati mereka semakin tenang, kemudian cinta mereka kepada Allah semakin kuat, takut kepada Allah semakin kuat, cinta kepada akhiratnya semakin bertambah, dengan dunia tidak dekat dalam hati, maksiat semakin jauh dari mereka, tatanan hidup sosial mereka pada masa sahabat semakin kuat, bantu-membantu, tolong-menolong sesama mereka semakin kuat. Kita kadang tangga sesamping rumah aja nggak kenal mengenal, padahal sholatnya kadang udah ditambah-tambah lagi yang lain, benar nggak? Artinya nggak berhasil. Maka contohlah ya orang yang sudah berhasil tadi. Oke? Jadi orang menambah-nambah amalan tadi itu tidak menjamin hasil. 1 tambah umpamanya 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 4. Antum tambah 1 lah. 2 tambah 2, 4 tambah 1 berapa? 5. 2 kali 2 umpamanya 5. Ya kan? Seharusnya 4. Antum tambah biar bagus nih, 5 aja lah, 4 kecil angkanya buat 5. Bagus nggak? Benar apa salah? 10 kali 10 berapa? 100. Antum buat 102 umpamanya. Benar apa salah? Salah. Jadi banyak itu nggak menjamin. Yang penting sesuai dengan SOP. Sesuai dengan kaidah ilmiahnya, sesuai dengan dalilnya, itu yang penting. Oke? Makanya memang kita ini ya ibaratnya tadi, kita yang datang belakang ini ikut itu saja. 1 tambah 1 2. 2 kali 2 4. 3 kali 3 9. Ya udah kita ikuti itu aja. Jangan buat yang baru. 3 kali 3 10. Jangan. Kaidahnya udah jelas loh. 3 kali 3 kali 3 9, udah jelas kaidahnya. Ngapain lagi dipoles-poles lagi? Nggak usah. Sholat itu udah jelas loh kaidahnya. Mulai dari takbir sampai salam, mulai dari wudhu sampai zikir, udah jelas loh kaidahnya. Dalilnya jelas. Ngapain lagi ditambah-tambah? Malah nggak bagus hasilnya. Oke? Baik. Bahkan dalam lafaz yang lain, man amila amalan, siapa yang beramal suatu amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak ada SOP dari kami, dari agama ini, ditolak. Percuma. Makanya itu bikin capek aja kita. Bikin capek. Umpama kita zikir habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cuma 3 kali kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu SOP-nya. Kita tambah lagi yang banyak-banyak. Banyak-banyak lagi umpamanya. Kita malah yang capek. Yang sedikit aja nih kadang selalu terlewatkan. Ya enggak? Contoh nih habis sholat umpamanya. Ini padahal dalilnya jelas loh. Habis sholat Rasulullah itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan alhamdulillah, astagfirullah dulu. Kenapa? Sehabis sholat seharusnya ditutup dengan istighfar, dengan mohon ampun kepada Allah. Takut amalan kita ini ada unsur riyanya, ada unsur ujubnya, ada unsur sombongnya, ada unsur sum'ahnya. Makanya tutup dengan istighfar. Makanya Rasulullah itu habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah 3 kali. Ya kan? Udah, ini aja kadang sering terlewatkan. Ada orang yang habis salat, assalamualaikum warahmatullah, al-fatihah, langsung doa. Kadang langsung lewat. Yang ada dalilnya saja kita lewatkan, kadang-kadang malah yang beramal yang tidak ada dalilnya. Oke? Nah, Masya Allah ini. Maka ini memang hati-hati kita dalam hal seperti ini, sehingga kita tidak amilatun nasibah.
tidak letih-letih beramal, capek-capek beramal, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Kemudian dan lafaz yang lain dan dikatakan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Halaman 14. Seluruh umatku semuanya masuk surga, kata Rasulullah. Nah, jadi Masya Allah, ini kabar gembira sebenarnya. Artinya kita bersyukur kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam saja bercita-cita ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak minta, kita sudah ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umatku masuk surga, kata Nabi, illa man aba. Aba itu bukan aba bahasa Indonesia. Nah, aba di sini enggan. Seluruh umatku akan masuk surga, kata Rasulullah, kecuali yang tak mau. Siapa orang tak mau itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang mau mengikuti aku masuk surga, kata Rasulullah. Dan siapa yang tidak mau mengikutiku, berarti dia tak mau masuk surga. Nah, itu jelas, dalilnya jelas. Siapa yang mau ikut saya? Siapa yang mau ikut saya masuk surga. Kalau dia nggak mau ikut saya, berarti dia tak mau masuk surga. Kenapa begitu? Karena Rasulullah sudah ada jaminan masuk surga. Tidak ada jaminan. Rasulullah sahabat sudah ada jamin. Jelas SK-nya dalam Al-Qur'an. SK mereka itu sudah ditempatkan di surga itu jelas di sini. Nah, maka karena Rasulullah sudah jelas masuk surga, berarti kalau kita nak masuk surga, ikuti Rasulullah, kan gitu. Makanya kata Rasulullah, siapa yang mau ikut saya, berarti dia mau masuk surga. Kalau tak mau ikut saya, berarti dia tak mau masuk surga. Karena Rasulullah yang sudah pasti masuk surga. Kan gitu. Berarti orang yang tak mau mengikut Rasulullah, maknanya dia tak mau masuk surga. Allah Subhanahu wa taala seakan-akan berkata, kalau kalian mau masuk surga, nih ikuti Rasulullah ini, karena dia yang sudah pasti masuk surga. Dan dia inilah yang dicontoh, dia inilah yang dijadikan suri tauladan, dia inilah yang diikut. Ya kan? Antum umpamanya mau ke Jakarta. Kita yang tidak tahu tentu mengikuti orang yang sudah sampai ke Jakarta, orang yang tahu jalannya ke Jakarta. Kalau kita nggak tahu, ngapain kita ikuti? Ya kan? Nggak akan sampai kita. Nah, umpamanya yang tahu Mas Google, ikuti Mas Google. Ikuti Mas Google. Umpamanya kita nggak tahu nih ke Monas nih, ikuti Mas Google. Ya udah ikuti Mas Google yang tahu. Mas Google yang tahu, ikuti Mas Google. Ana dulu pernah arah belilas masuk dalam sebelah kanan ya. Jadi Mas Google mengarahkan ikut jalan nih, 500 meter lagi belok kanan. Kami tidak mau ngikuti. Akhirnya kami yang sesat. Serius, sesat kami. Akhirnya terlambat sampai situ. Karena kami coba-coba nih. Karena memang daerah-daerah terat itu banyak simpang lah itu. Tapi Mas Google mengarahkan sini katanya. Kami ikut juga. Diarahkan lagi, ada jalan potong sini nah. Kami lanjut aja. Akhirnya kami kewalahan cari jalan. Mundur lagi sejauh-jauh tuh, mundur lagi ke belakang. Ini akibatnya orang yang enggan. Tak mau ikut Mas Google. Ini dalam masalah jalan di dunia ini. Karena Mas Google tidak tahu juga jalan ke surga. Maka kalau antum searching di Google Map nanti jalan ke surga, tidak tahu dia. Dia tidak tahu. Jadi jangan cari-cari jalan ke surga tanya sama Mas Google, nggak akan sampai. Karena dia tidak tahu dan tak ada GPS-nya surga itu sehingga bisa dilacak sama Google. Enggak. Tapi kalau ada GPS, Google bisa dilacak. Tapi enggak ada. Oke? Nah, ini contoh. Ana berapa kali mengalami sesat gara-gara melanggar Mas Google. Itu di dunia ya. Dunia. Tapi dalam ibadah tidak ada istilah Mas Google. Oke? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya siapa yang mau mengikutiku berarti dia mau masuk surga. Yang tak mau ikut berarti dia tak mau masuk surga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, beliau bersabda, "Abghadun nasi ilallahi salasatun." Nah, ini perhatikan, Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 hal. Orang yang dibenci, ini hadis
diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, orang yang paling abghad dari orang yang paling Allah benci ada 3 golongan. Pertama, mulhidun fil haram, orang yang melakukan ilhad di tanah haram. Nah, ilhad di tanah haram yaitu maksudnya melanggar larangan Allah Ta'ala di tanah haram, di Mekah dan Madinah. Jadi tanah haram itu kan ada hal-hal yang dilarang. Contoh memburu hewan buruan, umpamanya kan, berbuat maksiat dan yang lain sebagainya. Itu Allah benci dengan mereka. Yang kedua adalah orang yang wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Nah, ini yang kedua nih, orang yang mengharapkan tersebarnya sunnah adat jahiliyah di dalam Islam. Perhatikan itu. Adat jahiliyah, kebiasaan. Artinya jangan campur adukkan antara tradisi dengan agama, jangan dicampurkan. Dan tidak akan bersatu. Walaupun ada orang bilang adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah. Itu hanya slogan. Tapi pada prakteknya banyak yang melanggar. Prakteknya ya, tapi walaupun ada sebagian adat itu ada yang sesuai dengan syariat, ada juga sebagian adat. Akan tetapi pada prakteknya kadang adat bersandikan syarak bersandikan kitabullah itu slogan bukan dalil. Jadi jangan jadikan dalil adat bersandikan syarak. Enggak, banyak contohnya banyak. Umpamanya dalam adat Melayu kalau menikah itu ada namanya potong rambut. Tahu? Pakai berzanji. Janji potong rambut, ya kan? Khatam kaji. Yang gitu. Ada seperti itu. Ada lagi lempar jagung bakar tuh apa namanya? Popcorn. Apa namanya itu? Pakai apa namanya? Ada tepung apa? Kalau di Melayu biasanya pas orang selesai akad nikah ada beras kuning lempar. Pernah antum melihat? Ini bertentangan nggak dengan syariat? Melempar beras bertentangan nggak dengan syariat? Bertentangan. Itu udah pasti bertentangan itu. Rasulullah saja kalau kamu makan jatuh satu makanan ambil kata Nabi. La tada'ha li syaitan, jangan biarkan syaitan. Bayangkan tuh. Bahkan katakanlah ada pisang dimakan sama tikus sebagian. Yang bagian apa tuh buang, yang apa tuh makan. Dan tidak mubazir. Ini beras main lemparnya beras kuning tuh. Datang pengantin pas disambut tuh lempar beras kuning. Itu adat Melayu. Bertentangan dengan syariat. Jelas kok bertentangan. Mubazir kawan syaitan, jelas dalilnya. Ada beberapa lagi sebenarnya. Intinya adat bersandikan syarak bersandikan kitabullah itu bukan dalil. Maka jangan sampai orang yang paling dibenci ini adalah orang yang tersebarnya sunnah atau adat kebiasaan jahiliyah di dalam Islam. Artinya dia mencampur adukkan tradisi adat istiadat dengan syariat. Tidak bisa. Tidak disyariatkan. Walaupun ada sekali lagi memang adat kebiasaan mungkin ada yang baiknya ada juga, yang bagus ada juga, gitu kan. Mungkin seperti hari raya, umpamanya kunjung mengunjung itu sebenarnya bagus juga itu. Artinya ziarah kawan-kawan, kan. Kebetulan umpamanya pas itu pula cutinya, umpamanya kan ya ada masalah. Artinya ada juga yang bagus, Oke. Kemudian yang ketiga orang yang dibenci itu orang yang bersungguh-sungguh menuntut darah seorang muslim tanpa haknya agar tertumpah darahnya. Artinya orang yang ini adalah orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang suka berbuat zalim. Dan mereka ini orang-orang yang sengaja bahkan sampai menumpahkan darah orang lain. Waliyahzubillah. Ini orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dimaksud dengan sunnatan jahiliyah adalah yang dari fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyadah ay fi syakhsin duna syakhsin kitabiyah aw wathaniyah aw ghairihima min kulli mukhalafatin lima jaa bihi al-mursalin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sabda Rasulullah SAW yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah adalah mencakup padanya seluruh perbuatan jahiliyah yang mutlak, umum atau muqayyad atau yang terbatas. Yakni adat jahiliyah pada diri seseorang tidak terdapat pada yang lainnya, baik adat jahiliyah yang kaum ahli kitab, kaum penyembah berhala atau selain keduanya dari setiap penyelisihan terhadap apa yang saja dibawa oleh para rasul. Intinya apa saja adat istiadat, baik adat agama lain, kebiasaan agama lain kemudian dibawa kepada Islam, menyelisih Islam. Contoh umpamanya
peringatan hari kematian itu murni ajaran Hindu, murni ajaran Hindu. Ada istilahnya reinkarnasi. Kalau antum nanti belajar di perbandingan agama muqaranatul adyan, nanti jumpa di situ. Peringatan kematian hari sekian, hari sekian, hari sekian. Itu enggak ajaran Islam. Ini namanya ajaran di luar agama Islam. Kemudian dibawa ke Islam, dipoles dengan baca Quran, dengan zikir. Siapa bilang baca Quran dilarang? Memang enggak dilarang baca Quran, betul. Siapa yang bilang? Oh, dilarang sedekah? Enggak, Islam enggak melarang sedekah. Dilarang zikir? Enggak, Islam enggak melarang zikir. Dilarang doa? Enggak, Islam enggak melarang doa. Cara kita yang kadang enggak pas. Walaupun niat orang itu baik, tapi kalau caranya enggak baik, maka hasilnya tetap tidak baik. Oke, ini memang diperhatikan. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah yang dimaksud ajaran jahiliyah adalah ajaran-ajaran agama lain atau adat istiadat yang lain yang menyelisihi syariat Islam. Ingat, yang menyelisihi syariat Islam. Oke. Kemudian dalam sahih juga disebutkan dari Huzaifah qala ya ma'syarul qurra istaqimu fa inni istaqaitum faqad sabaqtum sabaqan ba'idan fa in akhadhtum yaminan wa shimalan faqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Dan disebutkan dalam kitab sahih dari sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai para qurra, istiqomahlah kalian, maka jika kalian istiqomah niscaya kalian telah mendahului jauh sekali. Adapun apabila kalian mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, niscaya kalian tetap tersesat dari jauh sekali. Artinya Islam ini lurus, ikuti ajalah jalan ini. Jangan tengok kiri, jangan tengok kanan, ikuti ajalah. Islam itu sederhana sebenarnya. Kalau kita benar-benar tahu ajaran Islam ini gampang, sederhana sekali. Tidak banyak muluk-muluk. Contoh dalam Islam, kan? Kalau dalam agama Islam mau menikah, itu gampang. Wali laki-laki, wali perempuan bertemu, sudah selesai. Kadang kalau ikut trisi harus lewat mama ini, lewat mama itu. Mau makan, tunggu mama makan dulu. Jadi kalau tidak makan, bahkan mau buka apa namanya itu? Kan ada kalau di dinding itu dikasih tirai ya, tirai. Itu nggak boleh buka kalau nggak mamanya dulu yang memulai buka. Repot kita jadinya kayak gitu. Bikin pusing. Bahkan acara mau makan harus mama dulu. Bahkan harus mengangkat mama dulu. Kalau umpamanya ini harus mengangkat mama dulu. Bapaknya ada ngapain mengangkat mama? Apa fungsi bapaknya? Mama, Ana di sini orang Ukui, kan mau nikah dengan orang Belilas. Maka Ana ada sebagian semua. Ana harus ngangkat mama dulu di sana. Harus angkat orang tua namanya ya. Ngapain guna bapak kita? Bikin repot. Itulah fungsi orang tua. Kecuali kalau dia nggak ada ayah, oke lah, kan. Ini intinya bikin repot. Sederhana, Islam itu sederhana. Udah ikuti aja. Sederhana sekali ya akhi. Sederhana. Dan mudah sekali Islam itu sebenarnya. Kalau kita tahu. Banyak sebenarnya yang kadang-kadang malah merepotkan. Mau buat acara harus ini, harus itu. Kemudian pas khidbahnya saja kadang sudah sama dengan pesta. Khidbahnya saja sudah sama dengan pesta, repot. Kemudian ada hadis berikutnya juga dijelaskan dari Muhammad bin Wahdah bahwasanya ia memasuki suatu masjid kemudian berhenti pada suatu halaqah, lalu dia berkata, maka perawi menyebutkan selain itu Ibnu Waddah, lalu dia berkata, telah menyampaikan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Mujalid bin Sa'id dari Amir Asy-Sya'bi dari Masruq, ia berkata, telah berkata kepadaku berkata Abdullah yakni Ibnu Mas'ud, tidaklah berlalu sebuah tahun melainkan tahun yang setelahnya lebih jelek darinya. Tidaklah berlalu satu tahun melainkan tahun yang setelahnya lebih jelek darinya. Aku tidak katakan satu tahun lebih banyak turun hujan dari yang lain dan satu tahun lebih subur dari yang lain, serta bukan karena seorang penguasa lebih baik dari penguasa yang lain, akan tetapi karena meninggalnya para ulama kalian dan orang-orang terbaik dari kalian. Kemudian muncul kaum-kaum yang mengkiaskan berbagai urusan dengan pendapat akal mereka, sehingga Islam hancur dan rusak. Artinya gini ya, jadi dikatakan dari Abdullah, dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan tidaklah suatu tahun yang datang umpama nih 2001
2002. Mana yang dahulu? Tahun 2001. Tidaklah tahun 2002 ini lebih baik daripada tahun 2001. Tidak. Paham? Tapi bukan urusan kepemimpinan, tidak. Bukan urusan pembangunan, tidak. Tapi dimaksud adalah kenapa? Ulama semakin ke ujung semakin sempit. Semakin sedikit. Kita lihat, makanya Rasulullah mengatakan, dan itu hadisnya jelas. Masa sebaik-baik masa adalah masaku. Masa khulafa rasyidin, masa tabi'in, kemudian setelahnya. Jadi semakin ke ujung semakin jelek. Paham? Jadi bukan di segi bangunan fisik, enggak, bukan di segi dunia, tapi di segi ditinjau dari segi agama. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu tanda hari kiamat diangkatnya ilmu dengan mematikan ulama. Artinya semakin ke ujung ulama itu semakin sedikit. Ketika ulama semakin sedikit, nanti datanglah orang-orang yang menafsirkan agama dengan akal-akal mereka sendiri, tidak memakai dalil, tapi dengan akal mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sejelek-jelek manusia adalah manusia yang menemui hari kiamat. Artinya semakin ke ujung semakin jelek nanti. Paham? Insyaallah. Ini baik. Berarti sampai kita kepada yang kedua ya. Nanti berikutnya insyaallah di halaman 18 bab tafsir Islam. Jadi kita baru sampai ke halaman 17. Baik, cukup insyaallah. Ada pertanyaan? Cukup? Baik, jazakumullah khair. Tentang ahlul kitab itu adalah ya, orang Yahudi dan Nasrani. Nah, apakah sembelihan orang ahlul kitab halal? Halal. Secara hukum fikih jelas. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillal lahum. Makanan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Artinya sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Apakah mereka ini setelah Rasulullah atau setelah sebelumnya? Tentu mereka agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nasrani yang dibawa oleh, maksudnya itu pengikutnya. Oke? Mereka semuanya Islam. Tapi pengikut Nabi Musa dikenal oleh orang Yahudi. Kayak dikenal oleh orang Yahudi. Sebenarnya mereka Islam. Ingat ya. Seluruh Nabi Islam, itu garis bawahnya. Akan tetapi orang lebih mengenal Yahudi, agama Yahudi, ini pengikut Nabi Isa, padahal Nabi Musa tidak pernah mengatakan Uzair adalah anak Allah. Begitu juga agama Nasrani pengikut Nabi Isa. Tapi tidak pernah Nabi Isa mengajarkan Isa adalah putra Allah. Tidak. Makanya penyelewengan ini terjadi setelah wafatnya mereka. Penyimpangan ini terjadi setelah wafatnya mereka. Nah, sebenarnya orang ahlul kitab yang mereka yang sebenarnya yang beriman kepada Nabi mereka yang sesungguhnya, oke, orang Bani Israel yang benar-benar mengikuti syariat mereka, itu yang ahli kitab dan pengikut mereka. Nah, apakah seperti sekarang orang yang beragama Nasara? Sebagian mengatakan memang itu juga ahli kitab, tetap ahli kitab. Tetap ahli kitab. Ini secara ilmu fikih ya. Nah, sembelihan mereka sah tidak? Karena dalam Al-Quran secara umum mengatakan ahlul kitab halal, makanan mereka untuk kita. Nah, karena mereka, di antara mereka ada yang masih berkeyakinan itu, walaupun secara akidah sebenarnya mereka sudah jelas. Kata Nabi SAW, ma min Yahudin wala Nasrani, tidak ada dari orang Yahudi atau orang Nasrani yang setelah aku datang mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengucapkan Muhammad Rasulullah, melainkan mereka penghuni neraka. Artinya secara akidah, kalau mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, kerasulan Nabi Muhammad SAW, tetap ahli neraka. Akan tetapi memang ketika sembelihan mereka tetap halal. Wallahu a'lam. Ini secara hukum fikih ditinjau dari ulama fikih, tetap halal sembelihan ahlul kitab itu. Wallahu a'lam. Oke. Baik. Insyaallah kita cukupkan dahulu. Baru sampai yang kedua ya, bab yang kedua tentang Islam,
Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.